Sebuah cerita tentang pertemanan, cinta, pengkhianatan, dan manipulasi terikat dan tersaji di dalam satu cerita. Inilah kasus Luka Kaneshiro. Bang Luka Kaneshiro. Wah, banyak banget dari kalian yang request kasus dari Luka Kaneshiro ini, dan sekarang gue bakal bahas. Kasus ini menarik banget menurut gue, dimana ceritanya berplot twist dan bikin greget. Dan gue speechless ya di sini. Jadi silakan menikmati. Siapa Luka Kaneshiro? Dia merupakan seorang VTuber yang tergabung di dalam sebuah grup yang menjadi pilar dunia male VTuber, yaitu Luxium, di bawah naungan Michi Sanji-en. Debut pada tanggal 20 Desember 2021 dan terus berkarya di channelnya dengan konten seperti live stream karaoke, gameplay ditambah dengan personanya yang ceria dan karismatik, membawanya mencapai 1 juta subscriber dan hanya ketiga dari Mista dan Fox Akuma di tahta Luxium. Tunggu dulu, bukan ini yang gue maksud. Tapi siapa Luka Kaneshiro sebelum menjadi anggota Niji Sanji? Perkenalkan, Java, yang gue gak buat-buat. Dia di VR Chat Legend di wiki dijelaskan bahwa dia marak diketahui sebagai trap tingkat dewa di VR Chat. Iya, tentu juga selain itu dia dikenal sebagai role player VR Chat dan Twitch streamer. Dan ya, setelah dia bertemu dengan Ravagator, dia diundang untuk masuk ke dalam sebuah server roleplay 18+ yang disebut Gator Crew, yang berfokus kepada dating atau kencan, dimana server ini banyak Twitch streamer besar lah, dan membuat server ini tentunya sangat spesial. Di sini Luka Kaneshiro atau dalam waktu ini masih disebut sebagai Java bertemu dengan Raziel. Dan sesuai fungsi servernya, mereka berpasangan di situ dan mereka cukup dikenal sering bersama di server itu. Mereka dekat dan lain-lain. Sampai Niji Sanji membuka audisi dan Java mengikutinya. Dan boom, dia lolos dan diberikan karakter dan persona Luka Kaneshiro. Dan sisanya sejarah di mana dia debut pada tanggal 20 Desember 2021 dan terus berkarya di channel dengan konten seperti live stream karaoke, gameplay ditambah dengan personanya yang ceria dan karismatik, membawanya mencapai 1 juta subscriber dan hanya ketiga dari Mista dan Fox Akuma. Sampai pada 30 Maret, Raziel mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul My Experience with Java / Luka Kaneshiro. Dokumen ini berisi tentang pengalaman Raziel dengan Luka Kaneshiro dan bisa gue bilang bukan pengalaman yang cukup baik. Kenapa Raziel ini tiba-tiba mengeluarkan dokumen ini? Well, selama ini telah banyak rumor palsu yang disebarkan tentang si Raziel, dan dia diganggu dan dikirimi surat ancaman oleh fans Chelsea Luka. Makanya dia menyebarkan dokumen ini sebagai usahanya untuk menghentikan itu semua dan membersihkan namanya. Oh iya, setelah file ini diupload sempat di take down juga, dikarenakan banyak report. Cuma tenang, sekarang udah diupload lagi, dan kalau kalian mau filenya, cari sendiri lah. Gak canda-canda, kalian bisa cari filenya di tweetnya si Raziel. Dan ya, file ini terdiri dari 58 halaman, dan gue bakal baca satu-satu. Tenang aja, gue bakal kasih kalian itu kesimpulan aja, jadi kalian gak usah capek-capek baca. Buat kalian apa sih yang enggak? Haha. Why this document exists? Telah banyak informasi yang muncul, seperti kontrak Niji Sanji yang kalian tahu sendiri sangat bobrok, dimana sangat menguntungkan agensi dan merugikan talentnya. Dan bahkan terkesan lepas tangan, serta bersamaan dengan seorang individu yang telah mengaku kepada si Raziel bahwa Luka Kaneshiro telah melecehkan orang lain di dalam Niji Sanji. Dan Raziel merasa ini adalah tanggung jawabnya untuk mengungkapkan permasalahan dan perilaku Luka Kaneshiro. Dan dokumen ini dimaksudkan untuk membuktikan kredibilitas dari ceritanya tersebut. Jika ada orang yang bertanya, kenapa sih Raziel nggak menyebarkan atau mengungkapkan masalah ini dari awal aja? Well, jawabannya simple. Gak ada yang peduli. Ya, seperti yang kalian tahu, memang dulu pasti nggak akan ada yang denger hal-hal seperti ini karena banyak yang nggak percaya, ditambah kuatnya fanbase dari Niji Sanji. Cuman dengan udah mulai terbongkar Niji Sanji, jadi udah mulai banyak yang percaya lah. Who am I? Raziel telah melakukan streaming dari 2014 dan menjadi Twitch streamer partner sejak Juli 2015 dan pernah bekerja sebagai community manager di penerbit game besar sebelum di PHK dan kemudian bekerja di salah satu agen Hollywood termuka sebagai konsultan media sosial. Saat bertemu dengan Java, dia dikenal sebagai Raziel Warmonic, tapi kemudian mengubah namanya menjadi Mizuchi untuk menjauh dari masa lalu Luka dan Raziel. Karena yang kalian tahu, Java udah menjadi Luka Kaneshiro. Setelah kehilangan kontak dengan Luka, dia menggunakan nama Raziel lagi, dan di sini dia juga memberitahu bahwa dia dan Java sangatlah dekat, tapi tidak pernah berpacaran atau bertemu secara langsung. Katanya,
History pre-Niji Sanji. Java dan Raziel bertemu pada Desember 2018 di sebuah server cosplay 18+ yang dimiliki seorang content creator bernama Ruflagator. Mereka mulai berinteraksi setelah Java meminta Ruflagator untuk merencanakan karakter date dengan Raziel, dan tentu Raziel setuju. Raziel juga menetapkan batasan dengan Java bahwa dia tidak tertarik dengan berkencan dan itu hanyalah roleplay, dimana Java juga begitu. Java setuju lah. Setelah itu mereka menjadi teman dan Raziel membantu Java dengan hal-hal yang berhubungan dengan VR chat avatarnya. Lama-kelamaan mereka menjadi teman dekat dan Java mulai mengundang Raziel ke server pribadinya untuk bercerita tentang situasinya dan kekerasan mental serta fisik yang dialaminya, di mana Raziel membantu dengan memberikan saran kepada Java. Dan siap-siap, di sini adalah pernyataan yang ngebuat gue sedikit greget. Java knew I had a long-term boyfriend at the time, and I played VR in my older brother's room. Yang berarti Raziel ini selingkuh dong. Raziel ini sendiri udah punya pacar tapi masih aja menerima Java alias Luka Kaneshiro ini. Ya mau kamu bilang menerapkan batasan kayak apalah kayak, tetep aja dong itu selingkuh. Kamu diam-diam berbicara dengan orang lain selain pasanganmu, yang berarti kamu selingkuh. Jadi di sini kedua belah pihak gak ada yang suci ya. Mereka masing-masing ada salahnya gitu. Aduh. Oke, kita lanjut. Pada 17 Januari 2019, sekali lagi Java mengundang Raziel ke dalam server pribadinya dan mereka mengobrol. Tiba-tiba Java diam, dan di sini Raziel mungkin berpikir Java ada sedikit urusan karena Raziel tahu rumahnya itu abusive. Raziel terus berbicara dan melihat karakter Java bergerak sedikit. Kemudian Raziel pun bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dan Java alias Luka Kaneshiro menjawab bahwa dia menyetuk dirinya sendiri sambil mendengarkan suara Raziel. What? Dia mencuci timun, what the fuck? Raziel nggak tahu harus respon apa, dimana of course what the hell you supposed to respond to that. Tapi untungnya setelah beberapa saat karakter Luka Kaneshiro ini offline. Karena Raziel khawatir mengingat kekerasan di keluarganya si Java, dia mengecek si Java dengan DM. Kalian bisa baca di sini sendiri, gue bakal kasih kesimpulan aja. Java bilang kalau dia ketakuan sama orang tuanya, dan dia bilang dia di grounded dan lain-lain. Cuma di sini yang gue nggak ngerti adalah kenapa si Raziel yang minta maaf. Well, satu-satunya penjelasan yang bisa gue kasih adalah ini hasil dari trauma damnya si Java yang membuat Raziel benar-benar kasihan sama Java. Dan akhirnya setelah menetapkan beberapa batasan lagi, mereka melanjutkan pertemanan mereka. Ini gue bener-bener gak tahu lagi sih apa si Luka ini udah bener-bener memanipulasi si Raziel atau gimana. Kayak batasan apa lagi yang lu mau tetapkan gitu. Kalau udah ada kejadian kayak gitu, hal yang terbaik itu adalah ya cut off, man. What? Oke, lanjut. Di sini juga Raziel menyebutkan bahwa Java tidak menghormati komunitas pelangi dan dia mengaku mengganggu teman kerjanya dengan sengaja. Dia juga mempunyai sejarah takut dengan pria yang mengaku sebagai gay dan takut ketika ada pria yang menyukai atau orang yang bercanda kalau dia adalah gay. Ya sama, cuma di sini sedikit ironi ya. Seorang Java yang dikenal sebagai trap dan suka pura-pura jadi perempuan di VR chat gak mau dan marah kalau ada orang yang bercanda dia gay. Dimana ya kamu lakukan itu agak gay, bro. Oke, hal itu wajar lah ya, walaupun agak ironis aja. Tapi kalian tahu apa yang random? Java merasa tidak nyaman dan benci dengan orang hamil. Ya bro, random banget. Tidak suka kaum pelangi masih bisa dijelaskan, tapi merasa tidak nyaman sama orang yang lagi hamil. What? Java juga sering berbohong kepada Raziel dan teman-temannya, bahkan membuat akun yang tujuannya untuk mengganggu dan melecehkan orang. Walaupun akhirnya ketahuan sama Raziel. History as Luka. Di sini dia menceritakan bagaimana Luka setelah masuk ke Niji Sanji, dimulai dari awal debut, yang dimana Raziel membuat semua hal yang ada di debut streamingnya tersebut, seperti PowerPoint, jadwal, outro, dan lainnya. Mayoritas semua Raziel yang mengerjakan. Tidak ada bantuan lain, apalagi dari Niji Sanji yang seperti kalian ketahui lepas tangan dan masa bodoh lah sama talent mereka. Setelah debut di Niji Sanji, Luka memutuskan hubungan dengan teman-temannya. Padahal awalnya dia tidak pernah ada masalah. Raziel dan Luka mulai merasa jauh, apalagi Luka selalu bilang kalau Raziel terlalu berekspektasi lebih sama dia dan membandingkan Raziel dengan ibunya yang abusive. Anjir, Luka ini agak-agak ya. Dia membandingkan teman dia yang selalu membantu dia dan basically pengasuhnya gitu, sama ibunya yang abusive. What the hell, Luka? What's wrong with you? Oke.
Ring Fit Adventure Incident. Ya, bagi kalian yang gak tahu, Ring Fit adalah permainan dari Nintendo Switch di olahraga lah, dan ini populer banget pada masanya, dimana semua VTuber melakukan stream game ini. Stream Luka ini dimoderasi oleh dua temannya, termasuk Raziel yang melihat komentar seksual yang tidak pantas di chat selama stream Ring Fit ini. Setelah berdiskusi dengan Luka yang merasa tidak nyaman dengan komentar tersebut, Raziel memoderasi stream berikutnya dengan lebih aktif. Bahkan sampai Raziel menegur seorang user yang menuduh Luka mendesas secara sengaja dan menjelaskan kalau si Luka itu cuma kelelahan aja. Iya, cuma bernafas kencang aja. Walaupun sampai ada timestampnya gitu loh. Di akhir sesi, seseorang mengirim super chat dan bertanya mengapa moderator Luka membanet orang-orang. Setelah selesai streaming, Luka kemudian mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan para moderatornya. Dan Raziel pun panik di sini dan segera mengirimkan pesan kepada Luka untuk menjelaskan bahwa mereka tidak membanet siapapun, hanya men-timeout aja. Ya, setelah banyak penjelasan dan lain-lain, dan meskipun berusaha mengalihkan percakapan dari topik yang tidak pantas, kesalahpahaman dan tuduhan moderasi yang tidak adil muncul, yang menyebabkan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap Raziel. Apalagi di sini Luka mulai berubah, di mana dia mulai beralih gaya ke boyfriend experience dan terobsesi lah dengan penontonnya. Dia bahkan sampai mengirimkan pesan ke fansnya secara private, di mana itu adalah hal perlakuan yang benar-benar parasosial tingkat atas itu. Benar-benar udah ekstrim banget. Kayak yang pernah dilakukan oleh seorang VTuber satu ini, oke. Dan yang membuat cerita ini lebih lucu dan greget, perlu diingat bahwa awalnya dia tuh nggak mau jadi kayak Fox Sakuma yang boyfriend experience dan parasosial. Tapi pada akhirnya malah melakukan itu dan marah terhadap Raziel ketika mengingatkan dia. My work for Luka. Di sini Raziel menceritakan bahwa dia dibayar Luka dengan gift atau uang cash, dan Raziel sempat mengajukan untuk membuat kontrak yang simpel. Tapi Luka menolak dan si Raziel ini harus mengingatkan kepada Luka untuk membayarnya. Dan bahkan salah satu komisinya ditulis Happy Birthday. Ini nggak baik juga, selain tax fraud atau menghindari pajak, gak ada kontrak ini nggak baik. Yang berarti kalau Luka sewaktu-waktu mau nggak bayar dan pergi aja, ya Luka nggak salah gitu. Ini juga Raziel ngasih tahu uncredited work alias pekerjaan dia yang tidak dikreditkan, alias gak dikasih tahu lah sama si Luka si Raziel ini terlibat. Yang pertama, formatting his debut and presentation. Yang kedua, Minecraft Disneyland. Yang ketiga, Minecraft Sport Carnival. Yang keempat, stream overlay, 5 schedule graphic. Yang keenam, second outfit lore dan story plus video script. Yang ketujuh, Sakura Bloom 2023 voice pack. Dan yang kedelapan ada Luka Birthday 2023 voice pack dan handwritten merch. Lalu yang kesembilan dan yang terakhir adalah 1 million subscriber handwritten message. Menurut gue dua hal ini yang paling parah. Gimana coba kalian bayangin para fans yang udah ngeluarin duit dan mendukung Luka berharap dapat handwritten message dari Luka, tapi ternyata bukan Luka yang nulis gitu bro. Lu cuma perlu buat sekali loh, apa susahnya gitu, sampai-sampai lu harus ngasih tanggung jawab ini ke Raziel. Kayak bayangkan men, lu udah capek-capek itu kan ngedukung Oshi lu atau Husband dulu, tapi ternyata Husband itu gak niat gitu kan ngasih tanda terima kasihnya ke lu gitu. Concern with any color or Nijisanji management plus internal document that were shared with Raziel. Di sini ada yang lucu sih. Di sini Raziel menceritakan bahwa dia bertanya kepada si Luka, apakah member Luxiam ini pernah mendapatkan public relationship training atau PR? Dan Luka menjawab kalau mereka nggak pernah sama sekali. Jadi nggak kaget ya kenapa bisa ada kejadian ya sekarang gitu, yang benar-benar PR disaster banget. Di sini juga Raziel menceritakan bahwa staff Nijisanji memiliki 3 jalur komunikasi dengan Iverse. Yang pertama adalah Slack, Microsoft Teams, dan Discord. Ada 2 pesan internal yang pernah Raziel dapatkan. Yang pertama adalah pesan dari manajemen atas yang berterima kasih kepada Luka Kaneshiro atas kerja kerasnya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pencapaian 1 juta subscriber yang telah kita bahas tadi lah. Oh ya, mau lihat pesan terima kasih dari manajemen atasnya gimana? To be honest, I bet everything on Ian. If Ian had not succeed, I would have been fired. So I'm extremely grateful for your daily cooperation. Sangatlah profesional dan sangat menggambarkan lingkungan kerja yang sehat. Selain itu di Nijifest seharusnya Soyamino, Fox Sakuma, dan Mista mendapatkan spot 3D pada 2022.
Namun Luka dan Ike tidak pernah diberi informasi tentang hal ini dan taunya dari lifer lain. Dan mereka ditinggal, padahal anggota Lucium lainnya enggak. Pada Desember 2022 untuk merekam lagu AR Live, Lucium dan unit lainnya pergi ke Jepang. Dan para unit lifers diberitahukan pada saat itu acaranya bukan dibatalkan namun ditunda dikarenakan COVID-19. Dan di dalam screenshot ini Luka juga bilang ke Raziel bahwa saat mereka berbicara dengan manajemen, mereka tidak terbiasa dengan lifers yang berbicara balik atau memperdebatkan keputusannya lah, yang membuat salah satu staf Nijisanji mulai menangis. Biasa menekan lifers dilawan balik dikit nangis. Nijisanji. Oke. Ending our friendship. Di sini Raziel menceritakan bagaimana Luka nggak baik buat kesehatan mentalnya, dan akhirnya dia mau istirahat dulu dari pertemanan mereka. Raziel pun memblok Luka dan hal lainnya lah. Seminggu kemudian Raziel mendengar bahwa ada orang-orang yang membuat Luka nggak nyaman. Dan Luka bahkan mulai tidurlah di stream lifers lain. Dan apa yang Raziel lakukan? Dia men-teks Luka lagi. Dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Bro. Dan di sini mulailah kembali hubungan toksik mereka di mana Luka bilang mau datang ke selebrasi Raziel lah, tapi akhirnya nggak datang. Lebih banyak kebohongan dan bahkan sampai membuat si Raziel ini ingin graduate dari dunia. Why? Pusing aku sama Raziel satu ini. Setelah beberapa kejadian lagi, Raziel bercerita kepada Luka tentang perasaannya dan bagaimana dia merasa tercampakkan. Dan balasan Luka adalah apa teman-teman? Berbohong lagi. Iya. Luka mengirimkan foto anjingnya dan bilang bahwa dia masih ingin berteman dengan Raziel dan meminta maaf. Dimana bahkan foto itu bukan foto anjingnya Luka gitu. Jadi kayak cuman ngasih foto anjingnya biar ada simpati aja. What? Ya, semenjak itu mereka nggak pernah texting lagi dan terakhir kali Luka berbicara dengan Raziel hanya menanyakan detail pajak ya. Karena hal ini ilegal. Oke, next. Allegations. Di sini banyak tuduhan-tuduhan yang terdapat di dalam Nijisanji, terutama menyangkut para liversnya dan ya gue bakal bahas satu-satu di sini. Aster Arcadia harassing other coworkers. Di sini Raziel bercerita bahwa Luka bilang bahwa beberapa wanita bercerita kepadanya tentang masalah ini, yaitu Aster Arcadia yang melecehkan pegawai lainnya. Tapi manajemen gak melakukan apa-apa. Dan kata Raziel ini juga dikonfirmasi oleh lifers lain. Luka harassing other coworkers. Nah, di sini Raziel juga mendapatkan pesan dari lifers yang sama bahwa Luka melecehkan orang-orang di Nijisanji dengan pesan yang berbunyi, Luka has done a lot of bad things, not just to you, so thank you for sharing your experience. Dan juga mereka mengirimkan pesan berterima kasih kepada Raziel karena telah mengatakan kebenaran yang ada dikarenakan ini sudah cukup lama menjadi masalah. Pesannya berbunyi, a lot of people waited for you to tell the truth for a while, because it had been an issue, so I'm happy you finally did. Dan di sini juga ada allegation bahwa banyak lifers yang berkencan satu sama lain, walaupun pada akhirnya mereka cuma sebentar aja, karena ya lama-kelamaan mereka menjadi toksik kepada satu sama lain. Dan ya itulah isi dokumennya, dimana dua manusia ini sama-sama stres, jadi nggak ada yang benar di sini. Dan kenapa Luka nggak dapat sanksi sama sekali dari Nijisanji? Well, karena no favoritism. Dan tahu apa? Raziel malah dapat surat cease and desist, yang membuat orang-orang malah yakin kalau semua yang dikatakan Raziel ini adalah benar. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu cease and desist, adalah dokumen yang dikirimkan oleh suatu pihak seringkali bisnis untuk memperingatkan pihak lain bahwa mereka percaya pihak lain sedang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti pelanggaran hak cipta dan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum jika pihak lain melanjutkan kegiatan yang diduga melanggar hukum tersebut. Dan ya, gila, sungguh no favoritism. Buat sekarang si Raziel diem-diem aja, mungkin karena surat cease and desist juga. Karena isi dokumen ini ada dokumen internal di Sanji lah, kayak chat-chatannya manajemen atas dan lain-lain. Jadi ya, seperti biasa ini video-video terbaru dan yang direkomendasikan oleh YouTube kepada kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Gila, Nijisanji benar-benar kacau. Nijisanjian ya, Nijisanjian. Cuman nggak tahu sih Nijisanji yang Jepang iya atau enggak sih. Kemarin sih agak blunder, cuman ya oke lah. Bye.